Ya kan ke Jepang naik pesawat. Iya, betul. Ada pilotnya kan? Ya. Betul. Ya kan? Si Aksa, dia karena emang agak random kan anaknya, udah mulai nyoret-nyoret bantal. Oke. Nah, ibunya marah. Iya dong. Aksa, kenapa dicoret-coret? Jadi ngelotot doang. Nah, Aksa ini tipe yang takut sama ibunya. Jadi dia kaget ngeliat ibunya ngumpet di dada gua, di gini gitu. Nah, tapi itu kesempatan gua untuk jadi penyelamat dia kan, hero kan. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Ini emang Mama main kayak gini, Papa juga takut. Bang, kalau dipikir gitu, kita semua tahu founder stand up Indo gitu. Bang, abang kalau nggak founder, kupukul abang. Mau mukul Radit. Kau mau mukul Radit gila kau. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Bemarga, The Lord, Raditya Dika. Kenapa ada Lordnya? Karena di kolom komentar Radit itu Nasution guys, Radit Iya, Nasution benar gitu. kali. Lebih banyak yang komen minta Bang Radit kesini daripada Opung Luhut. Betul. Bener sih. Iya, lebih banyak komen. Serius. Bang Radit. Tapi gue nggak enak nih. Nih, gue pakai sepatu sendiri, kalian enggak. Lo nggak apa-apa, Batak Ya kan, Grade A. Coba kayak Batak gimana? Grade Batak Grade A nggak apa-apa. Apa namanya? Batak Grade A. Batak Grade A. Yang kaya-kaya. Oh, ada grade. Ada grade-nya. Ada Nasution. Tir-tir satu lah ini guys. Iya, Nasution, Tobi, Oh Panjaitan. gitu. Kok gue udah tahu sih? Enggak, itu bikinan kita aja. Oh gitu, grade A. Nasution grade A. Iya, kayaknya. Kayaknya. Iya, dari yang Kan banyak keseringannya kaya gitu. Oke. Punya jabatan gitu. Oh, ada gitu. Simatupang, Simatupang. Panjaitan. Oh iya, wah langsung belajar gue hari ini. Panjaitan. Enggak, aku sebel nih kalau dia pura-pura. Wah, Serius gue baru tahu ada grade-grade-annya, bener. enggak ada. Bikinan kami. iya. Kami mau karena kan kalau diperhatikan seperti itu. Tobing tuh lagi. Ternyata Lulu Tobing dari dulu udah ada. Bener. JJ Tobing gitu-gitu. Jelly. JJ. Bapaknya Iqmal. Jelly. Ya, Panggilannya Om JJ. Oh iya. Bang, sama ini ada fakta kan. Nama Bang kan Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Iya, Katanya iya. kelas 4 minta ganti nama gimana sih Bang maksudnya? Abang minta sendiri? Iya, karena ada di buku Sansakerta itu ada nama Raditya. Jadi gue minta sama nyokap nambahin depannya Raditya. Apa artinya memang Raditya ini makanya ngotot pengen Raditya? Matahari. Kan gue suka banget belanja di Matahari nih. Dan masih kelas 4 SD loh itu. Udah ngerti dia suka belanja Enggak, di Bang Matahari. literally minta, "Mat, ganti dong gitu. Mat, tambahin dong gitu." Iya, Mah, ini Raditya bagus, boleh nggak namanya diganti, ditambahin jadi Raditya Dika gitu. Terus kata nyokap gue, oke boleh, udah. Gitu. Jadi ditambah, udah begitu panjang sekarang ditambah Raditya. Iya, Raditya Dika. Ini jadi, nama panggung kemana-mana. atau di KTP udah ada? Iya, Raditya semacam belum? nama panggung gitu di KTP juga ada, didaftarin haki juga. Enggak usah. Benar ada pendaftaran merek Raditya Raditya Dika. Dika. Kan bukan nama asli soalnya, jadi harus didaftarkan. Iya, benar harus. Oh, kayak tapi gitu. berarti di kartu keluarga bukan Raditya Dika? Aduh, lupa deh gua kalau di kartu Cuman keluarga Dika deh. Angkasa Putra aja? Lupa. Pokoknya di Akte kelahiran? akte kelahiran Dika Angkasa Putra kalau nggak salah. Enggak ada Radityanya. Nggak ada. Nah kan sama kan kayak misalnya Oki Rengga kan nama panggungnya Oki Tukang Ribut nih. Jadi, Itu bukan nama panggung Bang, persona. Persona. Nama panggung. Bukan. Middle name-nya Pukul, Oki Pukul Rengga. Itu sifat, itu lebih ke sifat. Lebih ke sifat dia. Nggak, tapi keren sih Oki. Soalnya gue ngeliat dia waktu itu. Yang kan orangnya kan cuma stand up kan. Gimmick-gimmicknya dia yang gue suka tuh. Kayak apa tuh? Yang penonton diajak ribut. Iya. Itu nggak gimmick. Oh, itu nggak gimmick. Bang, nanti bener lagi orang udah lama itu. Nah, kan bener gimmick kan. Emang udah di-set tuh. Nanti dikira orang gitu. Aku. Iya. Gak sampai segitunya aku. Soalnya itu acara korporat Bang. Kalau aku ngatur gimmick kayak gitu, marah lah bapak-bapak pejabat itu Bang.
Lah kok ngatur gimmick mending gitu ngatur gimmick marah daripada kau langsung kau di tempat kan marah juga. Iya. Penontonnya. Kan gara-gara kau semenjak itu event itu stand up-nya jadi di tempat kecil. Dikasih tempat sendiri. Iya, nggak di main stage. Iya. Nggak di main stage. Cuman yang gue senang karena kan lagi di FYP gue kan suka, gue lagi main TikTok. Oh, ke sini arahnya, ke sini. Bukan. Jangan panik. FYP banyak isinya. FYP banyak isinya. Radit itu Emang ada bilang apa? nggak ada. Jadi Bang Radit itu lihat FYP yang make bang. Iya, ke sini arahnya ke TikTok. Son. Dia aja nggak tahu. Make bang. Dia aja nggak tahu. Tahu? Mau make kan? Bukan. Make bang. Make bang kan? Bukan. Make apa dia tuh? Make bang. Apa kan lu make bang? Bukan itu apa son yang Tapi lagi itu FYP. nggak di TikTok, itu di Instagram. Itu kan awalnya dari TikTok. Iya. Enggak ke situ Boris arahnya. Kemana? Ya ini kan Oki Rengga FYP. Iya. Ya, gue pikir gimmick. Iya. Benedion, gue lihat tuh dia FYP juga. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri ya. sedap. Ada dapat penghargaan apa segala macem. Indra Jegel. Disisain jadi truk. Setap. Der. Tamunya komik. Dia tahu. Dia malah nambah teknik lagi namanya rule of four. Kalau Jegel cewek semua. Cewek dia di FYP selalu sama cewek. Oh iya. Iya kan? Iya. Talk show. Cewek-cewek. Oh iya lagi ya talk show. Talk show. Cewek-cewek. Tapi Bang, masalahnya enggak. Gitu dong, satu grup tuh backup. Abang kan anak pertama dari berapa bersaudara? Kenapa? Anak pertama Dari 5. Bentar gue baca dulu. Iya. Lupa dia. informasi. Iya bener. Bener 5 bener. Gue ada yang kembar juga. Iya. Angga Anggi. Hah? Ingga Anggi. Yang cewek kan? Cewek dia. Kenapa emang kalau cewek Boris? Enggak, yang cewek kan kembar. Makanya kau pun nggak usah yang itu. Ada adiknya yang laki, yang itu aja nanti Enggak, ditanya. pertanyaannya lurus loh. Pertanyaannya lurus. Iya. Cuman responnya tadi. Iya. Betul. Padahal baik-baik Kembar kan aja. cewek. Betul. Angga dan Ingga. Ingga dan Anggi. Ingga dan Anggi. Ingga dan Anggi. Maksudku udah nggak usah ditanya. Jadi counter dia kan. Emang kenapa? Kok Counter? kan cuma Betul nih reaksinya. Ini dialog berdua aman. Reaksi kalian. Yang bikin jadi nggak aman tuh. Boris, bukan reaksi kami. Abang jangan senyum nanya. Iya. Gua nggak senyum. Gua naik kok cewek. Iya, Gua iya. cuma bilang kayak Berarti gitu. Bang Radit, Anggi, Ingga. Anggi, Yudit. Anggi Ingga, Edgar. Edgar ya itu. Berarti waktu muncul kembar ini, abang usia berapa? maksudnya Adik datang kembar gitu, lahir itu. Oh, lahir, pas lagi lahir. Usia berapa? Aduh gue lupa. Bedanya lumayan jauh sih. Berarti maksudnya beda udah cukup 12, dewasa 13. ya. Udah. Gimana sih respon punya Punya adik kembar. punya adik kembar gitu? Karena nggak semua orang mengalami kan. Bagus nih. Gitu. Gitu aja reaksinya. Bagus nih kata. Nggak kayak lagi dibeliin mainan aja. Kayak ada mainan baru datang ke rumah kayak. Dit ini nih ada adik kembar. Dia datang lah. Wah, bagus nih. Selamat Mak, selamat. Bagus nih. Ya tapi ekspektasi lo gimana Bene? Maksudnya yang dalam pikiran lo orang punya adik kembar itu kayak gimana gitu? Apa jadi Pertama mainan? biasanya atau- kan kayak misalnya kalau kita sebagai anak pertama punya adik itu rasanya jadi cemburu karena kita kayak disisihkan nanti kan. Oke. Karena orang tua akan fokus ke sini. Apalagi kalau dua. Oke, Gitu. Kalau sebenarnya karena gua anak sulung ya yang paling tua Iya. sulung, anak sulung lama. Ah. Jadi punya adik tuh nggak terlalu gimana banget. Beda sama adik yang paling tua itu kan 8 tahun, 7 Iya. tahun gitu. Sama Yudit. Habis itu udah baru yang 8 kembar. Udah bedanya udah lumayan jauh. Iya. Nah, pas punya adik kembar, yang menarik adalah ya bener sih gua ngerasa kayak istimewa kan. Iya. Karena kan nggak semua orang punya adik kembar. Iya. Kan? Dan si Anggi ini dari satu telur. Nggak beneran. Kok ketawa? Enggak, gua nggak ngerti teorinya. Satu telur. Ada yang 2 telur, ada yang 1 telur. Kembar identik jadinya. Iya, jadi kembarnya itu dari satu telur, baru dia berpisah jadi 2 individu lain. Ada juga yang Bahkan kembar identik banget. Oh. Ada yang kembar 2 telur. Satu kan telur Jepang, satu telur
Kalau telur Jepang, telur asin. bukan kalau telur Jepang kuningnya agak oranye dia. Iya. Dia beda. Enggak makanya Terus dalamnya nggak matang kali kan? Iya. Kalau telur puyuh protein tinggi tuh. Maksudnya matang kali? Responnya. Nggak matang kali. Responnya maksudnya padahal nggak ada urusan responnya bahaya. Iya. Responnya dia doang. Tapi bang, gen kembar memang sudah ada di keluarga bokap nyokap. Kayaknya ada ya. Kok kayaknya nggak tahu emang? Iya, nggak, maksudnya- Entah punya tante yang kembar atau om yang kembar. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, tapi katanya memang nurun. Cuma gue lupa secara spesifik itu di yang bapak atau yang ibu gue nggak tahu secara spesifik yang mana. Cuma menarik banget karena adik kembar yang dari satu telur itu dia jadinya mirip banget. Mukanya mirip apa segala macam. Terus kan orang-orang pada bingung kan? Ngebedain. Lo gimana cara ngebedain adik lu? Iya, nah pertanyaan. Iya kan? Iya. Kan gampang banget tinggal panggil, Anggi nengok, Anggi. Iya dong. Iya kan? Iya, benar. Iya kan? Benar. Enggak nengok gitu. Lah tapi kalau misal pas momen dia sendiri, abang apa? Abang panggil. Woi. Tetap itu nggak membantu. Nah ini, Ya, panggil aja. Ya kalau sendiri deh. Ya enggak kan dia sendiri nih. Inga atau Anggi yang mana coba kamu balik dan kamu iya kalau itu nama kamu. Agak ribet manggil, agak panjang manggil. Iya gampang. Kan jadi orang ngerti instruksinya. Tapi jujur bisa membedakan nggak bang? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa lah ya. Karena kan sehari-hari pakai nemtek kan. Emang pegawai kopi shop emang adiknya. Kayak barista ya. Barista emang adiknya. Waktu itu pernah ada momen ini nggak? Misalnya lagi mereka ulang tahun atau mau ngasih apa, ngasih kado apa, harus dua-duanya atau pernah mencoba satu aja yang dikasih? Selalu dua-duanya. Jadi kayak gua kan suka beliin mereka game. Oke. Game konsol gitu supaya kita bisa main bareng. Oh, iya. Gua ini banget sama adik gua sayang banget gitu. Jadi kalau ada kenapa ketawa sih? Iya. Sayang soal Enggak iya, Ade. Biar. Iya. Apa namanya beliin konsol game jadi bisa main bareng. Oh. Ya selalu dua. Iya. Pasti selalu dua gitu. Karena- Tapi ya nggak apa-apa. Karena aku pernah ketemu nggak tahu Anggi apa enggak di bandara di Halim lagi makan. Oke. Dia lagi makan terus Oke. aku Adik Bang Radit gitu aja aku. Karena aku nggak tahu itu Anggi apa enggak. Nggak tahu Edgar. Jauh dong. Jauh. Pas buka masker Pandu ternyata. Bukan dong. Ya cuman ya mereka tuh pernah punya beberapa kasus sih di sekolah. Oh iya. Kasus Ya kayak misalnya si adik gue yang Anggi atau enggak yang dimarahin gurunya. Kayak kamu tuh baju keluar mulu padahal bukan dia. Itu adik yang lain. Salah orang. Gurunya salah. Iya. Jadi gurunya itu marahin anak yang salah. Iya, kebayang. Apa kita tanya langsung ya? Gurunya sih ikut sih. Bang, nggak usah. Jadi kita satu mobil tadi. Yang lebih tua siapa? Mobil tadi. Yang lebih tua siapa bang? Anggi apa enggak? Ya, nah ini gue mau nanya nih, mau konfirmasi. Karena budaya di keluarga gue, budaya Batak ini ya, kan gue Nasution dan Batubara nih. Iya. Maksudnya keluarga gedenya ya. Oh iya. Mama Ada batu batubaranya. bara. Kita saudara berarti Bang. Oh, Sama-sama menikahin batu bara. Oh gitu. Dia Istriku istrinya batu batubara. bara. Oh gitu ya. Wah kita bisa satu rumah gitu Bang kita. Enggak. Konsepnya enggak langsung bisa satu Kau rumah. mah memang numpang gratis kau lihatnya. Maksudnya jangan gitu. Nane, ini pamannya. Oh iya. Iya. Abang berarti Udah. Bangnya. Tulang. Tulang. Tulang ya. Abang Iya. itu udah punya apa baru, ponaan baru berarti Bang. Iya. Nah, ini punya tulang baru. Oh bukan tulang. Jadi Bapak tua. bapak tua lagi Bang. tua. Harus menghidupi tuh Bang. Iya. Kebetulan 2 bulan lagi gue mau pindah. Nah, mana bang? Di adat keluarga abang mana Betul. lebih tua? Nah, gue nggak tahu ya. Iya. Gue nggak tahu ya. Tapi ada yang bilang kalau di Batak itu yang keluar belakang itu kakaknya. Oh, Itu bener nggak sih? karena katanya nunggu ngasih Ngasih duluan. jalan untuk adiknya. Bener nggak sih? Benar. Iya ya. Iya. Nah makanya yang paling tua di antara dua kembar ini tuh yang Inga, karena Inga keluarnya belakangan. Belakangan. Tapi pas keluar emang dia kan kayak gitu. Enggak lagi bebas. Nggak Pakai pakai vest name. hijau. Iya, vest hijau ada Selisih namanya. Selisih berapa menit Bang? Atau jam atau Selisih berapa menit ya waktu itu ya? Nggak tahu deh berapa detik kali ya, berapa Nggak ada yang megang timer waktu itu bang. Nggak ada gitu. Iya, wasitnya capek waktu itu. Bang kan abang lu pernah cerita kalau soal di YouTube apa di mana abang kecilnya pernah di Jepang. Kok bisa? Bang kan ibu dosen UI kan Bang?
Nyokap dosen UI di MIPA, betul. Kok tahu sih? Hah? Kenapa? Enggak. Sekarang pertanyaan kenapa jadi kemana-mana ya? Kita mikir Kok dia arahnya kemana? Gue kaget juga. Dulu nyokap kan pernah menghubungi buat stand up di UI. Oh, pernah. Pernah menghubungi. Ya. Ngubungin Boris, karena mau ngubungin abang mahal katanya. Keluarga sendiri ya. Iya. Cuman emang nyokap gua kan suka jokes Batak gitu kan. Ya keluarga gua suka lah gitu. Makanya dia suka nonton Boris dulu. Boris sama Mongol. Enggak ke situ, Jepang. Jepang. Oh iya, oke. Jepang kan naik pesawat nih. Hah, maksudnya? Ya kan ke Jepang naik pesawat. Ya, boleh. Betul. Ada pilotnya kan? Betul. Ya kan? Kita sampai Kita betul. Nggak usah detail. Cuma ngasih tahu di pesawat. Iya, di pesawat ada. Tapi kita pengen ke Jepang, cerita Jepangnya. Cuma butuh tahu. Butuh yang detail apa enggak? Nggak usah ada. Kan theater of mind yang kita. Betul, tapi nggak usah. Kami cuma Oke. mau tahu. Maaf. Kok bisa kecil di Jepang? Jadi gua kan ke Jepang waktu itu ikut nyokap S2. Oh. S2 kimia waktu itu. Jadi Tokyo? di Mito itu 3 jam dari Tokyo. Oh, Di kimia apa? Iya, agak wangi. merek apa? Agak wangi. Oh, Molto. Ambil Mito, ambil. Ambil itu. Itu. Tisu basah. Itu lagi, Itu terus. Sambil nyanyi tadi kan biar ada effort gitu. Oke, semangat. Berapa lama tuh, Bang? Apa Ikut tuh? mama. S2. 2 tahun kayaknya ya. Abang tamat dari situ juga S2 ya katanya? Enggak. Ya kan mama kuliah ikut terus kan. Enggak. Gua ada 3 broadcast dari Tapi Bang, kok lu semua anak-anaknya di bawah atau lu doang? waktu itu baru gua doang, masih kecil banget. 3 tahun, 4 tahun. Oh iya, sorry kan waktu kecil ya. Iya, masih sekolah kecil. berarti ya. Terus nyokap gue ada pekerjaan tambahan lain di sana. Kan juga beasiswa kan di sana kan. Iya. Jadi sambil kerja, sambil ngurusin gue gitu. Beasiswa Bokap ikut juga berarti kan? Enggak di Jakarta kerja. Beasiswanya dari sini, dari kampus Indonesia makanya ada ke Tokyo atau dari kampus di Tokyo? Ada di Jepang maksudnya? Ada ininya, ada organisasi yang ngasih, lupa deh namanya. Cuma nggak tahu spesifiknya apa ya. Apa dari kantor apa nggak terlalu paham. Cuman yang jelas waktu itu kita cuma berdua di sana gitu. Jadi sekelebat-kelebatan ingatan-ingatan di Jepang tuh gue masih dapet tuh. Apa ketemu Naruto lah. Waktu Hiroshima Nagasaki itu ngerasain nggak? Jadi ahli sejarah. Jadi Udah hilang dong gue. Tapi Bang kan biasa di kayak keluarga kita Sumatera Utara tuh orang tua tuh lumayan terkenal keras. Kadang-kadang Iya, main iya. pukul apa. Oh gitu? Iya Bang. Oke. Ini diinjek lehernya sama bapaknya. Iya bener loh. Bener sama bapaknya dia lagi. Diinjek leher dia. Enggak. Dia yang diinjak lehernya sama ibunya lagi. Iya, Karena kan bener. surga. Ini surga. Diinjak Kalau Benny surga. lebih dipecut supaya lompat ke lingkaran api. Oh iya, sekalian dapat ini ya. Tapi kalau aku ya, Bang, diinjak leher sama ibu sampai. Nggak, yang bener sih. Bener. Di sana biasa dipukul pakai sapu. Posisinya gimana diinjek Di leher? lantai diinjak leherku. Berarti lo kayak tiduran dulu kayak ya udah kamu tiduran. Enggak. Emang aku lagi tidur aja. Lagi Iya, aku lagi Nah, tidur. soalnya kan untuk seseorang berada dalam posisi tidur dan Kan harus- diinjek leher, bener. kan prosesnya panjang. Itu posisinya aku ketahuan cabut sekolah. Bolos sekolah. Oke. Ibuku pulang kerja, siang aman, malam kok aku lagi tiduran di lantai, tiba-tiba kok dingin leherku sini, kakinya udah lengket di sini. Besok cabut lagi gitu. Enggak. Pakai sepatu hak atau Iya kan lengket di sini heelsnya. berarti jawabnya agak susah ya? Agak susah kan ketahuan di sini. gitu. Yang Maksudnya keluar orang tua abang gitu juga nggak bang? ya ada momen Ada momen kayak mukul gitu. kan kecil biasa kan. Kalau pukul sih enggak. Kalau ketahuan cabut itu malah di kayak emang kamu sukanya apa, maunya apa, kenapa di sekolah nggak suka gitu. Lebih dicari kenapa sih gitu. Sama dulu tuh kayak yang penting sih gua ngelakuin apa yang gua suka, itu yang di keluarga yang dipegang banget. Oh, gitu Bang. Cara Jadi didiknya berarti ya. iya, tapi anehnya karena digituin malah jadi sekolah jadi baik-baik aja, dalam artian jadi masuk sekolah unggulan, masuk UI karena nggak di pressure terlalu keras gitu. Gua jadi tumbuh sebagai orang yang suka baca, bener-bener doyan banget baca. Karena kado pertama ulang tahun buku, diajarin soal macam-macam gitu sama nyokap gitu. Jadi dan jadi keturunan sampai sekarang anak-anak gue tuh doyan banget baca.
Padahal mereka belum bisa baca. Iya, tapi suka baca. Suka kegiatannya. Suka kegiatannya. Lihat gambar, balik halaman gitu kan. Kadang-kadang wah ini nggak bener nih, terus mereka demo kan, bakar ban. itu baca undang-undang ya dia. Baca undang-undang. Bang, berarti Abang maksudnya memberikan itu ke anak-anak Abang sekarang. Apa tuh? Ya buku terus. Iya, Abang juga mencontohkan kayak itu papa lagi baca buku tuh jangan diganggu atau apa gitu-gitu. Kalau gua di rumah, Iya. enggak. Biasanya gua bikin dongeng sama dia. Karena kan gua penulis juga ya. Iya. Jadi suka kadang-kadang anak gua request, "Papa mau cerita dong." Dia bilang gitu. "Papa mau cerita apa?" "Mau cerita mermaid," dia bilang. "Oh, Putri Duyung nih." "Oke, mermaidnya gimana?" "Mermaid temenan sama krokodil, sama buaya." Dia yang bikin premisnya. Dia yang bikin premisnya. Settingnya di mana? Settingnya di mall. "Ayo Pak, bikin ceritanya." "Oke, bentar ya Papa mikir dulu." "Enggak Pak, ini tanggal tayang udah dapet nih." Produser ya. Tanggal tayang. Begitu diceritain, revisi Pak, revisi. Langsung reading hari itu juga. Langsung reading. Kru udah kumpul. Iya. Aku udah dengerin. Aku juga ada kusin. Asli kesel kali aku. Tanggal tayang udah dapet. Harus ada ya Bang. Harus ada ya. Kadang tanggal tayang udah duluan. Kita yang suruh mikir kan gimana skripnya. Mentiwan Iya, udah ada. bener-bener. Terus bilang, "Ayo Pak, belum CGI-nya ntar." Iya, bener. Harus ada waktu. Mana ke Bangkok September lagi. Buat grading. Grading sama Nu. Enggak, jadi dia yang bikin premisnya, bener. Dia yang request. Dia yang request. Secara tidak langsung itu merangsang imajinasi dia gitu ya. Tidak merasa imajinasi gue juga. Kan gue yang repot. Iya, bener. Ini orang dua makhluk ini beda ekosistem ya kan. Di mall pula. Di mall pula. Tuh ngapain? Akhirnya kerangkai sendiri aja. Pada suatu hari ada seorang mermaid gitu. Mermaidnya gimana Pak? Gitu, excited. Gitu. Udah, kita Ceritanya bikin tapi aja. lurus Bang. Apa Gimana? mikirin komedinya juga. Jadi Abang sebenarnya open mic di depan anak-anak. Enggak, soalnya kalau yang Alea yang gede itu dengerin. Ya kadang-kadang gue lucu-lucuin lah. Ada yang kepleset lah, ada yang apa. Itu gue pakai struktur tuh ceritanya. Karakter tujuan halangan kan? Oh iya. Iya. Mereka pengen makan shabu-shabu. Tapi Who ternyata want but gitu ya. iya, tapi krokodilnya vegan kan? Iya. Jadi Iya kan? iya kan? Masa krokodil Iya kan enggak apa-apa. Imajinasi. Imajinasi. Ngebentuk yang ngebentuk. Maksudnya dari mermaid di mall aja kan udah Ya, apa salahnya nggak ngebentuk salahnya. buaya sehat kan? Iya. Makan vegan Iya kan buayanya juga mau Vegan sehat. lagi bukan vegetarian. Vegetarian, iya. Nggak bisa makan telur itu Nggak vegan. bisa. Sampo juga harus dari tumbuhan. Iya kan vegan gitu. Emang iya. Ya, iya. Bedanya vegan sama vegetarian. Kalau vegetarian tuh masih bisa makan telur. Iya, Tapi nggak setauku makan itu. daging. Kalau vegan tuh udah semua yang dari Hewani. Apapun termasuk jok mobil. Nggak beneran. Oh iya. Kalau vegan tuh bener-bener Untuk pure. hidupnya pokoknya dia nggak mau membunuh atau apa sesuatu, pokoknya dari tumbuh-tumbuhan. Ada ya maunya dari unsurnya dari situ. Setahu gue ya. Iya, iya. Setahu gue ya. Ya, oh. Baru sampai sampo baru ini ku tahu. Bener. Bener ya? Jok mobil juga aku baru tahu. Makanya ini kayaknya ngarang. Ada deh. kayaknya Lo nggak percaya? ada kayaknya orang vegan jok mobilnya rumput sintetis lapangan futsal. Turun agak gatel pantatnya. Oh digaruk bener ya. Itu kayak kesempatan nih ya. Sekalian. Iya bener. Tadi apa sih? Oh ya kan ke mall. Terus kan ribut nih si krokodil sama si mermaid karena kan dia mau makannya apa jadinya. Udah gue bikin aja tuh ada halangannya. Iya. Nah gara-gara itu nyantol tuh si Alia tuh. Terus bisa nggak? Kan pakai pertanyaan-pertanyaan sequence tuh. Bisakah dia gitu. Bener-bener kayak bikin film Pak. Iya pakai sequence. Pakai sequence. Terus nah tapi adanya nge-hackle kan. Oh. Ada hacking. Iya, hacking. Di open mic memang Karena ada. dia belum bisa terlalu fokus. Nggak bisa. Dia kayak wah berontak-berontak gitu. Kayak terus dia pergi makan sabu-sabu, terus dia jerit sabu-sabu gitu tanpa konteks. Tanpa konteks. Emang pengen teriak aja. Emang pengen mengekspresikan diri. Iya, dia denger terus dia ngelepasin. Udah gitu doang gitu. Bang, berarti Abang tidak ada momen marah banget nggak Bang? Ke Ke anak. Abang tapi kalau orang tua yang marah banget ke Abang pernah?
Oh iya pasti pernah lah kalau orang tua marah banget ya. Tapi marahnya apa? Yang teriak-teriak kah? Yang didiamin. Didiamin. Kalau fisikal kan nggak tadi kan. Iya. Ya paling kayak dikasih tahu udah pernah dikasih tahu kok masih kayak gini. Atas pelanggaran apa? Lebih ini aja. Yang paling the most. Contoh gue pernah waktu itu bolos hampir 2 minggu gara-gara kecanduan main game dulu. Bolos kok 2 minggu banyak banget. Iya. Tapi di rumah berarti. Di rumah tuh Di rumah bolos. diteleponin tuh sama guru apa segala macem. Gimana? Maksudnya kenapa Kan ada orang tua. Maksudnya baru 2 minggu baru diomongin. Ya emang nggak ketemu aja di rumah itu. Kayak Iya. kan kerja, pergi kerja. Iya. apa rumah gue di lantai 2 waktu itu di paham. kamar situ. Jadi ya emang nggak tahu aja pada saat itu. Kirain pura-pura berangkat, udah nyampe gerbang. Enggak. Dia masuk lagi gitu. Itu bagus juga sih. Kenapa gua nggak kepikiran gitu ya? Iya manjat dari langit-langit ya. Bener ya? Apa ngumpet di plafon? Iya sih. Oh berarti Masih muat muat di pelapor. Enggak. Ya paling kayak gitu, palingnya gitu-gitu aja sih. Kalau marah sama anak, lagi-lagi nih istri gue udah mulai takut nih. Kayak kamu kayaknya kalau anak ngelanggar ini deh susah marahinnya. Oh. Karena gue tipe yang nggak bisa marah ke anak gue. Sementara biasanya bad cop-nya bapak. Oh gitu ya biasanya? Iya, biasanya. Oh berarti kalau Jangan lu curhat, Mas. Bukan Itu kan di keluarga Mas. Bukan curhat. Iya, enggak. Kayak ya kan? Biasa. Bad cop. Nane bad cop-nya Aku. Iya, aku. apa pas berarti kan nyokap lu udah bad cop kan udah nginjek leher. Ah, kalau di keluarga dari keluargaku, mamaku memang. Oh, berarti Bapakku pendiam. pas lo diinjek leher bokap nggak manasin mobil tuh kayak siap-siap. Mau dilindes. Enggak, kalau itu udah pas, emang udah nyokap aja. Bokap pendiam. Kan sering gitu misalnya ibu kesal ke anaknya, tapi yang disuruh marah bapaknya. Supaya Kalau gua malah jadi kesempatan buat gue. Untuk jadi penyelamat. Bener, karena kan gue jarang Iya, ketemu anak, kan gue iya, kerja iya. terus, Iya, terus ya pulang suka malam lah. Ini persis banget nih, H-1 nih sebelum gue kesini nih, kemarin malam nih. Jadi si Aksa itu lagi main spidol. Ya kan anak gue yang kedua nih, umur 3 tahun. Si Alea kakaknya juga main spidol nih, dicoret-coret Iya, nih. betul. ini Aksa apa Alea? Hah? Alea. Ini Alea. Ini kan sekalian biar jadi anak skena kan. Langsung ditunjuk. Dibagain. Dan abstrak gitu ya konsepnya ya. Kecil-kecil kan emang anak saya itu kan nggak gede-gede, kecil-kecil aja. Lumayan nih. Aduh, terus iya, kan langsung punya tato nih. Terus si Aksa dia karena emang agak random kan anaknya, udah mulai nyoret-nyoret bantal. Oke. Nah, ibunya marah. Iya dong. Aksa, kenapa dicoret-coret? Jadi ngelotot doang. Nah, Aksa ini tipe yang takut sama ibunya. Jadi dia kaget ngeliat ibunya ngumpet di dada gua, di gini gitu. Nah, tapi itu kesempatan gua untuk jadi penyelamat dia kan, hero kan. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Ini emang mama main kayak gini, papa juga takut. Gitu kan. Sebel. Bukan hero sih itu, sama-sama korban itu. Mama juga takut. Kamu jangan noleh. Ini kita dua-dua lagi dipelontot. Itu bukan hero dua-dua, korban dua-dua. Iya, sesama korban ada ikatan. Iya. Ya. Tapi kalau bentuknya hero tuh kayak udah nggak apa-apa. Ini biar Papa papa yang marah nih. Mama jangan gitu. Iya. Gitu kan biasanya. Kalau sama-sama takut itu korban jatuhnya, bukan hero. Tapi emang melototnya emang. Emang nyeremin. Iya. Jadi ya. Oke, terus yang karena kesempatan jadi gue tepok-tepok karena dia nggak pernah kayak gitu ke gue. Dia tuh nggak pernah kayak datang mau pergi sama papa, mau duduk sama papa tuh nggak pernah. Selalu mama. Jadi dua-duanya itu anak mamanya. Iya. Nah, ketika mamanya kayak gitu, larinya ke gue. Jadi itu momen gue di mana gue bisa anak membutuhkan gue, ngerti ya perasaan itu kan? Terus ya makanya kalau tadi pertanyaan good cup bad cup-nya ya berarti gue good cup-nya. Oh, iya. Kalau di rumah gitu. Iya, nggak ada marah sama sekali emang. Emang berarti di Jepang nggak sekolah di sana ya Bang berarti ya? Di Jepang sekolah kayak kelompok bermain ya, preschool ya. Oh, playgroup. Nah, gue bikin masalah tuh di situ. Karena ada namanya, kita kalau di Jepang ada nari pakai topeng kelinci, ngelihat bulan purnama. Jadi kata orang Jepang, di bulan purnama itu ada kelinci yang menumbuk mochi.
Ya. Tapi lo lihat deh, lo lihat. Iya. Itu beneran. Lo lihat bulan, itu ada kayak siluet kelinci lagi numbuk. Numbuk mochi. Iya. Numbuk mochi. Nah biasanya kita suka nari-nari itu sambil ngeliat bulan pakai topeng kelinci. Oke. Nah di malam itu gue ribut sama satu anak Jepang. Ribut, literally Ribut gitu, ribut. Jadi dia lagi ngapain, terus dia nyenggol gua segala macam, terus gua ribut sama dia. Nah itu ingatan gua soal Jepang di sekolah itu tuh, gua berantem sama orang Jepang. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Oh, bisa berarti bahasa Jepang. Sekarang udah lupa. Yang gua inget cuman Oshiko sama Obake. Oh. Obake itu setan, Oshiko tuh kencing. Nggak tahu kenapa gue ingetnya. Berarti Dia berantem sering minta kencing kali. berantem gitu tuh dalam rangka membalas dendam bangsa gitu ya. Waduh. Merdeka. Agak berat sih. Agak berat. Enggak. Cuman ya ingatan gue yang di Iya. sekolah itu gitu. Jadi abis itu gue udah lupa lagi. Oh iya. Balik ke anak nih Bang, lupa Iya. kapan ya? Pernah dulu aku nonton Bang YouTube, Bang Radit terus bercerita bahwa nggak terlalu suka sama anak kecil. Dulu Bener. sebelum menikah gitu. Iya benar-benar. Terus Sekarang punya anak itu apakah perspektif itu udah berubah atau Nah, apa? itu dia. Semua orang tuh bilang kayak gila Raditya Dika berubah. Dulunya nggak suka anak kecil, sekarang suka anak kecil. Itu salah sebenarnya. Gue masih nggak suka anak kecil. Gue suka anak gue sendiri. Oh iya. Benar, maksudnya karena anak Iya, sendiri iya. mau tidak mau ya harus ikut. Cuman kalau dipaksa untuk sama anak kecilan, enggak deh gitu ya. Iya maksudnya. Jadi lu tuh Bang tipe yang kalau ada anak kecil atau saudara main, enggak gitu ya Iya. ke anak kecilnya. Enggak. Gue kan susah ya kalau anak kecil kan ngobrol kayak nggak nyambung ya. Iya. Kalau nyambung dia bukan anak kecil. Pasti. Kalau nyambungnya dewasa. Bener nggak Boris ya kan? Iya. Tapi kalau anak Iya. Ya kenapa Boris? Kenapa Boris? Ya nggak kan nanya dong. Kan nanya dong. Masnya ya. Betul. tapi Soalnya dia spesifik. Ya kan Boris, ya kan Ya kan Boris. tadi Ya, enggak kan dia nanya. Terus ekspresinya gitu tapi kalau kan. anak kecil yang asik gitu Abang masih mau ngobrol. Anak kecil yang asli. Yang kalau ketemu Abang terus kayak nyanyi yonglek gitu. Oh aja ya. Makanya dia suka ngobrol Enggak, sama enggak. anak kecil yang asik. Makanya sering bikin konten nama Ical Kate. Waktu itu. Iya sih. Agak susah loh bikin konten sama Ical Kate loh. Karena tiap kali syuting harus izin sekolah. Yang paling bangke Ical Kate kan ada di video di Instagram. Dia lagi main sama ceweknya ke air terjun. Ada anak kecil lompat. Ical Kate depan ceweknya gitu. Bang. Ayo foto kita dirangkul gini Ical Kate sama anak-anak. Dirangkulnya gini lagi. Iya, dirangkulnya. Enggak, jadi gini. Gue tuh gak suka anak kecil dari dulu. Karena gue nggak tahu Responnya ya apa? pertama kan nggak nyambung, udah pasti nggak nyambung. Betul. Ngobrol Ngomongin juga ekonomi kekuasaan itu nggak nyambung. susah. Kedua kalaupun nyambung, dia inget nggak? Iya kan? Iya dong. Bener kan? Bener. Umur Pas ketemu lagi kita nggak bisa ngobrol lagi Iya, syuting ya. umur 3 tahun, 4 tahun. Ngobrol asik nih. Iya bro, gini ya kan? Iya bro. 3 tahun 4 tahun. Tiba-tiba 7 bulan kemudian ketemu lagi kan? Iya. Lo ingat nggak sih kemarin? Lupa. Kan udah susah. Bener. Susah kan masih banyak hal lainnya. Masuk di akal sih. Nggak apa-apa. masuk di Dia akal sih. alami kan? Alami. Terus? Belum gampang nge-distract. Ya. Ya kan? Kita lagi ngobrol tiba-tiba kupu-kupu lari. Ya nggak sih? Ya kan? Itu mungkin. Itu mungkin jarang terjadi. Oh, ya, anak gua gitu soalnya. Iya, kan lagi ngobrol, kok dia bengongin tuh, ada belalang. Belalang gitu. Ya emang kan gampang ke distract. Iya, betul. Iya nggak sih? Apa Iya, anak Betul. gua- Enggak, itu betul. Iya kan? Benar. Kan lo suka kan kayak di mall tiba-tiba anak kecil sendirian gini kan suka kan? Iya. Ya anak gue juga kayak gitu. Jadi susah nih mempertahankan sebuah obrolan yang asik dengan Sama anak anak kecil. kecil tuh kayak susah gitu. Apalagi kalau lebih dari 3 kan? Iya kan? Itu guru TK namanya. Kalau udah lebih dari 3 berarti guru TK itu kenapa rame kan? Teacher, miss, jadi miss. Ya kan nggak tahu siapa tahu lagi ada anak kecil. Benar. Terus kayak ini seru nih obrolannya. Kalau Jadi itu- gimana nih? Adegan apa gini? Tapi gini Bang, kalau itu berarti Abang yang nggak asik. Iya. Nah, pokoknya jadi gue main, Abang ngapain nimbrung? Kan mereka lagi main itu Iya, kalau lagi lebih dari dong. 3. Lagian kok bisa ada pikiran anak umur 3-4 tahun mau ngobrol asik.
Ya kalau sama nomor 34 tahun ya main, jangan ngobrol. Kan memang masanya mereka main. Kok ada gak asiknya nomor 34 tahun? Bisa. Anak gua kalau sama temen-temennya itu asik ngobrolnya. Lah kan Serius. Apa obrolan tadi? Ya, mereka kayak, nanti ini aku ini ya yang nyetir, kamu yang berpura-pura berimajinasi. gitu. Berimajinasi. Nanti kamu yang nyetir ya. Iya, aku yang nyetir ya. Grab berapa sekarang tarifnya? Ini pemain Newcastle nih lama-lama. Almiron. Nah, kenapa itu beda ke anak sendiri? Oke, nih. Gua jelasin dulu saking sebelnya gue ya sama anak kecil itu dulu rumah gue. Ini kan Jagal pernah ke rumah gue juga kan. Itu memang gue desain supaya tidak aman buat anak. Bener-bener. Jadi gue spesifik bilang ke arsitek gue, pastikan banyak lobang. Ini beneran. Sama ranjau katanya. Ada kaisarnya, benteng Takeshi. Pasti. Kan banyak tidak ramah anak gitu. Tidak ramah anak ya kan. Makanya kalau misalnya kenapa? Karena supaya kalau ada temen gue yang mau ke rumah, gue bisa bilang, bro, sorry bro, jangan bawa anak, rumah gue nggak aman. Gitu. Padahal gue yang bikin. Karena lagi-lagi gue bingung gitu loh kalau ada anak kecil kan. Nah, tapi semenjak gue punya anak dan gue jadi suka sama anak gue ya, misalnya anak kecil gitu kan, itu semua ditutup sekarang, lubangnya ditutup. Dan kan emang mbak gue di rumah kan pakai kostum ini kan Squid Game. Emang agak horor kan, makan dalgona ya gitulah gue. kalau patah ditembak. Cuman ya sekarang jadi suka sama tapi gue bercanda ya. Gue jadi suka sama anak-anak kecil yang lain juga. Ini contohnya kemarin. Ini gue kalau ingat lagi mau nangis nih gue. Jadi kemarin itu ada graduation anak gue. Yang ini kan pentas. Jadi anak gue tuh di kelompok bermainnya di preschool itu paling bawah. Di atasnya ada setahun, di atasnya setahun lagi. Nah setahun yang paling atas ini dia graduation. Oke. Anak gue mempersembahkan tari-tarian buat dia. Tarian dinosaurus. Untuk yang mau graduation. Nah, gue lagi nungguin kan. Nih gimana nih, kapan nih anak gue keluar. Nah karena gue nungguin anak gue keluar, acaranya itu ternyata graduation yang tua-tuanya dulu nih. Jadi mau nggak mau gue nonton kan. Jadi gue duduk, gue ngeliatin dua anak maju. Sebagai perwakilan anak-anak yang lain ya umur 6 tahun, 5 tahun. Membacakan pesan, rasa terima kasih dia kepada sekolahnya. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris nih. Dia bilang bahwa terima kasih telah mama, papa, dan guru di sini telah membuat aku menjadi orang yang sesuai dengan keinginanku, apa adanya aku, membebaskan aku menjadi diriku seadanya. Gua nonton itu, gua nangis gua. Anak orang padahal. Iya aneh nggak? Gua nggak tahu, gua punya perasaan itu. Anak orang baca dan gua nangis gitu. Dan yang sebelahnya juga ngomong kan, aku bahagia di sini. Terima kasih memberikan aku kenangan yang akan aku bawa seumur hidup aku. Nangis banjir. Terus gue bilang kan, Bu, boleh nggak potong bawang lagi? Aku udah nungguin nih momen-momennya nih. Di auditorium. Karena kan auditorium jadi bau bawang. Aku udah banyak nggak percaya aja jadi tadi. Mana bawa kompor portable lah. Lagian anak itu kalau diajak ngobrol udah asik itu. Oh iya, benar. Karena udah bisa baca. Udah bisa baca segala Tapi yang mau macam. gue tanya nih penasaran dari dulu. Lu kan aliran fashionnya itu adalah bisa dibilang minimalism. Oke. Selalu pakai baju-baju polos atau warnanya yang itu-itu aja. Di lemari pun kayaknya bajunya hanya Itu sedikit. doang. Iya, barangnya dikit lah. Iya. Itu dari mana mulai dapat gaya seperti itu atau aliran seperti itu? Sebenarnya yang pertama ya minimalisme itu kan bukan artinya punya adu sedikit barang. Kadang orang salah kaprahnya gitu. Semakin minimalis lo barang lo makin dikit, bukan itu. Minimalisme itu intinya adalah kita hanya punya yang bernilai untuk kita. Jadi lo kalau mau punya baju 10, kalau emang 10-10-nya memberikan nilai buat kita, ya lo punya. Jadi jangan sampai lo beli baju, beli mobil, beli apa segala macam karena lo pengen orang lain nganggap lo keren, nganggap lo kaya, nganggap lo ini. Tapi pastikan yang kita punya tuh yang penting. Sehingga itu gue dapat dari gue mencari ketenangan hidup gue.
semakin banyak barang yang kita punya atas dasar memuaskan orang lain, maka semakin kita nggak bahagia kan? Karena kebahagiaan kita ditentukan sama respon orang kan. Jadi core belief gue itu, gimana caranya gue bahagia cukup dengan diri gue sendiri. Mau dikit barang, mau apa segala macam. Nah ini efeknya jadi kemana-mana. Di pertemanan, di pergaulan, di dengan konsep yang sama. Iya, Gue butuh gitu. teman-teman yang gue butuh doang, nggak usah kebanyakan lah teman-teman gitu. yang emang punya arti buat kita. Jadi nggak terlalu banyak nggak apa-apa, tapi kita tahu dia tuh punya arti buat kita punya arti buat dia gitu dan itu berarti gitu. Kan banyak banget orang yang pertemanan yang emang ngobrol hanya buat diomongin, tau nggak lo? Yang kadang-kadang kalau orangnya nggak ada malah diomongin, dibicarain apa Grup gitu. WhatsApp bikin yang nggak ada dianya gitu-gitu kan. Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi buat gua akarnya sih dari situ. Tapi proses menemukan itunya berapa lama bang? Maksudnya kan yang kita tahu Atau kan, ada momen apa gitu Iya. yang menyebabkan lo jadi gue kayaknya mau nyari akhirnya si ketenangan hidup akhirnya gue ini. tahu nih, ini minimalism ini adalah ini gue banget gitu. Misalnya Misalnya kayak jam kan, waktu itu Iya. gua punya jam-jam mahal kan. Iya, sekarang gua cuma punya ini doang. Ada momen apa kayaknya ini jam bukan usah bukan lagi gua lah. beli untuk diri sendiri deh Iya, gitu. Karena ya udah mulai kayak ada yang nanya harganya berapa, ada yang udah mulai nanya bahwa ini yang gaul yang mana sih, yang hype yang mana sih gitu. Jadi Terganggu, abang. Dengan iya. Dan akhirnya gue cuma punya satu ini, dan ini yang menarik ya. Dia itu manual, jadi dia nggak ada baterainya. Dia tiap hari harus gue puter. Bener. Oh iya, Bang. Ini kayak jam model lama. Ini umurnya Model udah lama jadi kalau mau udah- dipakai dikocek-kocek dulu. Nah itu yang otomatis kan, yang punya bandul. Ini enggak, ini harus diginin. Jadi tiap hari kalau dia nggak diputer dia mati. Oh, jadi kayak itu yang musik apa namanya? Iya. Kotak Iya. musik, kotak Iya. musik gitu. Kenapa? Karena paling nggak kalau gue punya jam, gue punya koneksi sama dia. Kayak tiap hari nih, lo gue pegang nih. Harus gua iniin, harus gua Iya. mundurin. Terus gue pilin-pilin tiap hari nih. Iya, tapi Iya, nggak usah gitu bang. Ya, Arahnya nggak kemana-mana. iya, gitu. enggak kan gue cuma Iya, iya. Ya udah contohnya sih. Nah, nggak usah ada ekspresi gitu. Soalnya ada koneksi gue sama dia. Cuma kan bukannya gitu banget. enggak masalahnya abang memilih tuh tatapannya tatapan Iya. ke kita. Ya udah gitu. Kayak ada yang geli jadinya. Semua nggak boleh. Jadi emang tadi maksudnya dapat itu tuh gara-gara apa? Iya. Ya, yang mana? Yang soal ini. Proses- Bukan jam, Mas. Semua itu awalnya pasti ada awalnya dulu, dimulai dari apanya dulu gitu sih minimal. Apa momennya? Oke, ini pertanyaan ya. Seberapa banyak kebahagiaan hidup kita itu ditentukan oleh orang lain? Itu kan banyak banget ya. Iya. Apalagi yang sosial media sekarang kan. Iya. Orang komen soal apa. Lu bikin film misalnya kan, ada yang komentarin film lo, Iya. atau lu punya tetangga ngomongin lu. Kayaknya menurut gua orang zaman sekarang itu menggantungkan kebahagiaan hidupnya itu dari respon orang-orang Orang lain. lain. Iya, iya. Jadi akarnya dari situ. Gue kan banyak juga yang ngomongin di Twitter, kadang-kadang ada yang bilang ini, bilang itu, atau di grup pertemanan. Kan gue orangnya juga pendiam, jarang bergaul. Ada aja yang bilang si Radit beginilah, apa begitu. Dalam usaha gue untuk menciptakan kebahagiaan hidup gue sendiri, akhirnya gue nemu pada sebuah momen di mana gue nggak perlu gantungin itu ke orang lain. Jadi gue nggak mau mengubah orang yang nggak bisa gue ubah. Pendapat netizen soal gue, yang penting gue tahu kebenarannya. Contoh ya, kayak dulu. Dan kadang gue juga nggak tahu ternyata orang lain nggak bisa kayak gue. Kan banyak banget orang yang kalau terima komen langsung masuk kan. Iya. Gue lupa tuh. Nah momen itu gue dapet ketika gue sama Nisa. Nisa baru 2 bulan nikah sama gue, istri gue. 2 bulan nikah, kita foto bareng, terus muncul komen di IG. Ih, istrinya nggak hamil-hamil, mandul ya. Astaga. Nah, Anissa kena banget kan. Oh iya. Dia sedih, dia nangis. Sementara gua, karena gua punya prinsip ini, itu kan bukan kebenaran yang harus kita iyain. Iya. Jadi kalau gua ngeliat biasa aja gitu. Iya. Sementara istri gua nangis. Oke. Langsung gua hamilin kan. Iya. Bang, aku jadi trust isu samamu sumpah. Kalau cerita aku trust isu aku sumpah. Ya kan tipis-tipis aja gitu. Iya. Tapi ini beneran. Iya, Ini beneran. Iya. Bukan langsung dihamilin. Iya, enggak kan tapi. Harusnya ditenangin. Bang. Iya, Kan iya. masih nangis, Iya, malah iya. dihamilin lagi nangis. Ya enggak kan bercanda. Iya. Ampun kali ya. Lagi nangis dia. Iya, enggak. Terus ya udah akhirnya Makin sedih dia. tapi kan abis itu kan emang hamil kan. Iya. Maksudnya dalam artian ya udah. Nah, maksud gua betapa banyak ya gua nggak tahu kalian kayak gimana ya, tapi banyak banget orang
yang kebahagiaan hidupnya itu ditentukan dari itu pendapat orang lain. Gara-gara ngomong A dia jadi sedih, gara-gara ngomong B dia jadi sedih. Segampang gue bajunya ini doang kan. Misalnya katakanlah gue pakai ini nih, ini kan baju gue yang biasa gue pakai kan. Tiba-tiba di video lain ada yang bilang, ih bajunya sama kayak ini, nggak punya baju ya. Buat gue tuh gue nggak peduli soal yang kayak gitu-gitu. Jadinya gara-gara punya prinsip ini gitu. Sama kayak misalnya anak gue lahir si Alia kan, ya namanya juga. Waktu itu kan sempat mukanya nggak gue kasih lihat tuh, karena gue pengen menikmati barang-barang keluarga dulu gitu kan. Habis itu selang berapa sebulan baru gue posting tuh, ini Alia anak gue. Terus komennya jelek ya, nggak kayak anak artis lain. Ada yang bilang kayak gitu. Anissa mau nyari langsung. Serius abang ada Siapa nih orangnya nih? Dia mau cari apa? Mana mungkin lagi dari segi keluarga besarnya. Kalau nyari Mungkin bro. kalau butuh bantuan ada saudaranya Oke, di Bandung, Bang. bro, mungkin bro. Ya. Ini hire. sering nyari orang. Oh iya. Iya di Ini cuma internet. kayak 750 dicari sampai mana? 50.000 doang bang. Murah Bang, murah. Iya. Nah terus ini apa sampai dia mau nyari orangnya apa? Iya. Udah dibuka tuh profilnya, apa udah dilihat segala macam. Terus gue bilang ke Anissa, menurut kamu anak kita jelek nggak? Terus kata Anissa, enggak. Menurut aku anak aku cantik. Orang anak aku dia bilang, ya udah itu kan kebenaran yang kita yakinin. Kalau ada yang versi orang lain, kenapa kita peduli? Kan itu yang kita yakinin. Ya udah akhirnya dia iya aja gitu. Iya. Habis itu ya dia ke Sumedang apa? Santet, nyari santet. Tetap nyari orang. Dia terus ke Pakai jaket naik motor. Udah kamu nggak mau ikut aku aja sendiri. Jadi prinsip itu bang, yang lu pegang ya udah. Ini menurut gua baju ini gua enak gua pakai, terserah orang mau bilang, kok bajunya itu aja, ya terserah lu. Iya. Maksudnya ya itu, kita hanya bisa mendingan kita ngontrol yang kita bisa kontrol. Iya. Kita nggak usah mikirin yang tidak kita bisa kontrol, yaitu pendapat orang lain, perilaku orang lain terhadap diri kita. Sementara selama kita ngelakuin yang baik-baik aja, ya nggak apa-apa gitu sih. Maksud gua. Sama ini lagi. Ya nggak Boris? Iya. Iya dong. Ya, kenapa Boris aja? Iya. Kami emang nggak. Kami juga sebutkan empat-empatnya. Tapi sorry ya, gue tuh, nih gue pengakuan aja ya di sini. Gue ngefans banget sama Oki Rengga sebenarnya. Karena kok bisa? Ya senang aja gue ngelihat dia. Karena Zaman jadi kiper kan? ya. Bukan pas stand up. Iya juga. Abis itu kan stand up. Oh, aku kira sukanya Enggak. pas kiper cadangan. Enggak, itu bener-bener. suka aja. Aku nggak suka kan. Enggak. Terus isu kok ya. Terus isu. Oh, nggak percaya? Iya. Muka dia wallpaper HP gue. Serius coba tunjukin. Serius. Percaya nggak? Enggak. Oke. Gak percaya kan? Gak percaya. Iya nggak? Aku nggak terima. Percaya nggak lo Boris? Enggak. Aku tahu kenapa Bang bikin ini. Supaya handphonenya nggak dicuri. Bukan Seram. Ini begini untuk biar Alea makan. Nak, makan nak. Makan. Nih, kalau nggak Papa panggil polisi nih. Enggak, kalau nggak keluar dari bawah kolong nih. Makan. Bahkan istriku aja nggak pernah mau pasang fotoku Bang di handphone. Nggak boleh nggak nih? Boleh Bang. boleh, Cuman boleh. ngapain masuk ke fotoku di Ya nggak apa-apa kan gua. Astagfirullahaladzim. Tali 3 uang dengan Melki. Iya. Di konsep memang. Di konsep memang, mengkonsep Tengok memang. durasi, ini harus ku keluarin nih. Iya. Ini udah ku siapin, udah ku beri. Ada pertanyaan yang pengen kutanyakan ke Bang Radhi. Apa tuh? Jadi nggak tahu abang apa di pikirannya, tapi menurutku Bang Radhi ini selalu beberapa langkah di depan. Iya. Oh gitu. Karena YouTube belum rame, dia bikin YouTube. Podcast belum rame. Dia bikin podcast. Waktu itu mockumentary belum ada di Indonesia. Iya, Malam bikin Minggu Miko. gitu. Terus duit dialokasikan mikirin dana pensiun, investasi di saham Iya, duluan. Itu maksudnya apa sih yang apakah karena baca atau dari anak efek-efek ini semua? Itu ya, kalau yang tadi kan soal yang konten ya berarti ya. Kan ada yang konten, ada investasi pribadi nih. Iya. Kalau yang soal konten tuh datangnya dari keinginan gue untuk membedakan diri dari yang lain sebenarnya. Jadi kalau kita bersaing sama teman-teman yang sama gitu, misalnya dalam waktu itu bikin buku yang keren-keren, buku yang apa segala macam, susah untuk kita terlihat kan. Iya. Makanya gue waktu itu bikin buku yang komedi. Karena kalau di rak buku yang kambing jantan itu maksudnya orang ngelihat beda gitu. Itulah makanya gue mencoba bikin yang lain, yang baru, yang mungkin orang lain belum bikin di sini.
dalam usaha membedakan diri aja sih sebenarnya. Makanya Bang, tapi menurutku memang usaha membedakan diri, tapi sense bahwa ini akan kedepannya rame itu yang dari mana enggak pernah memikirkan hal itu. Kayak contoh ya apa? Kayak misalnya nih, kita harus akuin ketika kita semua stand up, dia digital. Ya. Kita semua digital, dia stand up. Iya. Iya kan? Tur Itu kayak- maksudnya. Tur, iya kan. Dan turnya juga beda kan? Iya. Jadi kalau karena gue tahu semua orang bikin spesial, dalam pikiran gue gimana caranya gue bikin sebuah special show yang beda. Jadi gue bikin cerita cintaku tuh waktu itu. Cerita cintaku di benar. mana gue stand up, habis itu penonton yang maju dan cerita untuk gue interaksikan. Nah itu juga dalam proses usaha gue membedakan diri juga. Kan teman-teman yang lain kan bikin banyak nih. Iya. Aku pengen bikin yang beda lah. Dan yang sekarang yang baru namanya Cerita Sebelku kan. Ya. Cerita Sebelku kita baru mau jalan beberapa show dan rencananya mau tour juga. Nah sama, gue cerita rasa sebel gue yang gue alamin setiap hari yang gue lihat. Penonton maju ceritain apa yang dia lagi sebelin untuk berinteraksi sama gue. Formatnya kayak cerita cintaku, tapi ini cerita sebel. Iya. Kenapa? Pertama jadinya beda kan. Yang kedua juga gue jadi fun dalam artian kalau lu cuman special show doang, ya lo udah tahu materinya kan. Iya. Tapi kalau penonton maju kan lo nggak tahu nih penonton mau ngapain. Jadi kan lo mikir di panggung. Iya. Nah buat gue tuh jadi kayak challenge yang seru Iya, gitu. iya, Gue apain ya gini. Iya, buat iya, buat iya. tektokin. Iya benar. Tapi kalau pertanyaan jegel Sense soal sense bahwa tahu nggak ini bakal rame, gue sama sekali nggak tahu. Gue emang ini-inian aja, hoki-hokian aja sih. Coba-coba aja gitu. Coba terus. Pertimbangan marketingnya nggak sebenar sedetail itu ya. Enggak. Soalnya bokap gue tuh pernah bilang waktu zaman dulu, gue lagi duduk sendirian, bokap gue datang dia nanya, gunting kuku aku mana? Itu yang kutunggu. Makasih ya bang, sumpah aku itu yang kutunggu dari tadi. Makasih bang, makasih. Gak apa-apa, pakai aja fotoku di WhatsApp. Gak apa-apa. Udah kutunggu kali itu. Gak apa-apa, gak ada masalah itu. Tapi kalau menurut aku Bang Radit bisa begitu santai aja, rame atau enggak. Karena background ekonomi juga Oke. udah oke, jadi tidak Maksudnya harus. apa tuh? Iya, kondisi ekonomi lu kan Bang bukan orang yang struggle yang harus wah kita bulan depan makan apa nih tabungan. Lu aman semua jadi bisa berpikir dengan ininya udah kenyang duluan gitu perutnya. Bisa, ya itu pasti salah satu faktor juga. Iya. Karena Tapi kan maaf, kalau dipikir ada nggak pernah bikin sesuatu yang pada akhirnya nggak rame gitu? oh ya pasti. Oh, ada juga? Ada, gue pernah bikin Sahid. Nggak pernah denger kan? Nggak pernah denger kan? Aduh, terasa isu sumpah. Website nggak pernah denger kan? Nah itu gue bikin nggak rame. Apa sih? Nggak pernah denger kan? Apa sih itu? Nggak ada. Ini asal bunyi. Kau jangan percaya. Ini asal bunyi. dari segitu banyak apa kek? Gue bikin. What head? Nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada yang nggak tahu kan? Abang tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Enggak, nih ini ya, aku tuh beberapa bulan belakangan atau berapa minggu belakangan ini tuh selalu keinget Bang Radit. Jadi dulu kemarin tuh di Twitter ada rame soal campaign air mineral. Iya. Iya. Yang dia coba-cobain air mineral gitu-gitu lah pokoknya rame. Pras Oke. Teguh kan. Ya, betul. Di otakku. Iya, orang teman kita. kok. Iya. Terus di otakku Bang Radit sudah melakukan ini Iya. beberapa tahun belakang. Iya. Yang mana kita ngapain ada orang bedain air mineral? Air mineral. Garam. Bedain garam Iya. gitu kan. Tanpa sponsor semuanya. Iya, tanpa sponsor pada waktu sampai akhirnya gitu. Terus podcast, orang belum ada orang ngobrol-ngobrol gitu-gitu, dia udah duluan. Terus jadi rame. Enggak, maksud aku referensinya itu tuh aku bikin ini, itu apa Bang? Cuman pengen beda doang. Jadi gue datang dari masa depan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Abang keluar dari laci gitu ya. Kayak Doraemon. Tapi dia lebih ke dorayaki. Ya gue nggak tahu Gel, maksud gue gimana ya Gel? Jadi kalau mau ngomongin teknis ya, nih kita bicara teknis nih. Semua yang rame itu berawal dari subkultur dulu. Iya. Semua yang rame berasal dari Subkultur dulu. Jadi apalah subkultur soal cosplay. Kan dulu kan belum rame kan. Dia masih jadi subkultur nih. Hanya orang-orang yang membicarakan, lalu dia punya kedekatan yang Segmented emosional, gitu lah yang sangat ya. segmented. Baru ada
sebuah entity mainstream yang ngangkat itu jadi meledak gitu kan. Jadi kalau emang lo mau identifikasi mana yang akan rame ke depannya, ya cari subkulturnya dulu aja gitu. Sama kayak podcast itu kan Joe Rogan dari berapa belas tahun sebelumnya kan udah bikin, ya kan. Tapi karena makin lama internet makin murah, durasi mulai bisa diiyain sama orang punya konten 1 jam segala macam, jadi meledaknya sekarang. Jadi semua yang akan rame nanti udah pasti ada benih-benih subkulturnya yang sekarang mungkin kalau kita bisa identifikasi bisa kita angkat gitu. Kalau gue sih metainnya itu. Jadi gue nggak create semua dari nol. Dokumenter ya ada dulu di Office kan. Sama Modern Family. Podcast ya gue lihat ada Joe Rogan. Stand up pun juga karena gue belajar dulu stand up gitu. Makanya gue promo bukunya dengan cara stand up komedi. Baru abis itu Panji dan kawan-kawan bikin stand up Indo kan. Jadi emang gue nggak pernah meng-create dari nol. Tapi gue berusaha mengidentifikasi kira-kira mana format yang menarik dan cocok buat gue yang kedepannya mungkin bakal rame gitu. Tapi yang gue ambil dan itu salah juga banyak juga. Adalah gue beberapa bikin program di YouTube yang nggak jalan juga ada gitu. Nggak semuanya kena gitu sih. Salah satunya tadi apa? Sudah beda. Ada lagi. Dulu tuh pas awal-awal stand up tuh ada banyak pertanyaan, maksudnya kayak ini Radit kan awal-awal stand up kan bahas cinta-cintaan. Betul. Iya kan? Sebelum menikah jauh gitu. Ada kadang-kadang pertanyaan, ini dia mau sampai kapan begini? Umur dia kan nambah terus nih. Bener-bener tuh banyak yang bilang tuh. Iya. Sampai pada akhirnya udah bisa di materi sekarang yang cerita cintaku SUCRD dengan materi orang nerima, oh ini udah Radit yang sekarang gitu. Bener. Lu membuat itu gimana biar jadi orang udah nggak usah kalau Raditya Dika bukan cinta-cintaan nih, tapi udah Raditya Dika yang sekarang gitu. Nggak tahu gimana coba. Nanya. Ini nanya. Boris nanya. Ini bukan pertanyaan ujian yang kami bisa jawab. Bukan. Kalau dia nanya, Bang Radit jawab. Oh gitu. Bang, abang nih kalau dipikir ya Bang, kalau dipikir gitu, kita semua tahu founder stand up Indo gitu. Bang, abang kalau nggak founder, kupukul abang. Mau mukul Radit. Kau mau mukul Radit gila kau. Kau udah gila kali kau ya. Iya. Tapi ya enggak ya gini Boris, kalau buat gua ya, ketika kita nggak jujur lagi sama diri kita udah nggak bisa kemana-mana gitu. No. Jadi kalau gua masih mau ngomong soal cinta-cintaan, soal jomblo apa segala macam, gua kan udah nggak jujur lagi. Karena itu gua udah nggak peduli kan. Orang gua udah punya istri, orang gua udah punya anak, ngapain gua bicara sesuatu yang udah usang buat gue? Hanya karena gue pikir orang suka gue kayak gini, makanya gue ini. Yang celaka tuh banyak ya, mungkin kayak kita ya yang bikin konten, yang stand up. Yang celaka adalah ketika kita nebak orang suka gue karena ini, makanya gue harus begini. Padahal dulu orang suka sama kita karena kita tulus bikin itu. Orang suka karena kita punya ketulusan dalam bikin Konten, sesuatu. bikin apa, bikin materi. Iya, kayak ngeri-ngeri sedap tuh pasti personal banget buat lo kan. Itu berasa pasti gitu. Nah, yang celaka adalah ketika sesuatu yang jujur, tulus dan personal itu kita kategorikan sebagai sebuah genre atau selera orang sukanya gini. Padahal orang suka ketulusannya. Jadi buat gua materi gue soal cinta-cintaan zaman dulu itu bukan karena orang suka cinta-cintaannya, tapi orang suka ketulusan gue dalam membicarakan itu dengan angle komedik. Karena emang dulu itu problem gue. Gue tiap kali ngedate sama cewek nggak ada yang mau. Gue pernah jemput cewek di Fatmawati buat candlelight dinner. Ceweknya datang terus bapaknya ikut gitu kan. Makan pizza bareng candlelight ada bapaknya, enak juga ya. Sambil ngerogok masih sama makanan, enak juga ya. Cuma kan itu kegelisahan yang tulus dan nyata yang gue alami kan. Nah sekarang kan gue nggak punya lagi. Kegelisahan gue adalah soal anak gue, soal istri gue. Iya, soal hal-hal itu. Jadi itu tantangan kita sebagai kreator ya, apapun bentuknya ya, mau jadi komik, mau jadi podcaster apa segala macam. Gimana caranya kita masih tetap jujur, jadi diri kita yang otentik dan tulus dalam bikin sesuatu. Pasti orang yang ngalamin juga ngikut. Maka gue berubah tadi. Iya. Berarti kadang-kadang gue kalau ketemu pembaca gue tuh, either orang datang terus bilang, Bang Radit, gue suka materi lo gitu kan. Terus dia bilang kayak, iya aku dari SD, which is gue sedih juga ya. Dia dari SD. Atau kemarin di Campfield ada
orang datang gitu kan, udah bawa anak 2 gendut gitu, pakai kacamata gitu, gue pembaca lama lu bang gitu. Oh iya kelihatan sih gue. Ya sesimpel misalkan kayak kita waktu pindah set. Iya. Orang kekeh pengen di sono aja. Di sono tuh di mana? Ada set yang lain. Setnya kan outdoor tadinya nggak indoor kayak begini gitu. Oh, gue tahu yang pakai paku ya. Iya. Pakai minum, pakai paku. Iya. Sesimpel itu aja. Maksudnya kayak orang mendingan di sana ya. Tapi balik lagi dengan prinsipnya dia. Ya ini yang nyaman buat gue ya di sini gitu jujur, sekarang. Iya. Karena kita nggak akan bisa menuruti kemauan orang 100% kan. In the end kan, kenapa kita bikin kayak gini? Karena kita kan happy ngelakuinnya. Iya. Makanya definisi pensiun buat gua adalah kalau kita ngerjain sesuatu, kita yang ngelakuin itu demi kebahagiaan ketika melakukannya. Bukan berarti pensiun tidak ngapa-ngapain lagi. Pensiun itu ketika kita melakukan sesuatu, itu purely hanya kebahagiaan kita ngelakuin itu. Iya. Bukan karena ada duit, ada ini, Ada pertimbangan karir gitu lah ya. karir, nanti petanya kayak gini, duitnya dapat segini. Gua bangun pagi ngelakuin itu hanya karena gua seneng ngelakuin itu. Itu pensiun. Itu pensiun. Emang bisa bang? Menurutku sih orang yang sudah bertahun-tahun selalu berkarya tiba-tiba berhenti. Ya, itulah waktu itu gue di rumah, lagi ada founder nih main ke rumah gue. Ada Ernest tuh. Iya. Terus Ernest bilang, ini gunting kuku bokap lo deh. Akhirnya dia yang nemukan. Yang nemukan gue Ernest akhirnya. Kalau kau nggak mau mukul aku aja cuma makan aja lah gue. Setelah 15 tahun gue bilang kayak ada di... Enggak. Dan masih panjang. Kuku bokap babang masih panjang itu ya. Karena nggak dipotong 15 tahun segini. Bahkan masuk Guinness Book of Record. Yang kuku panjang-panjang itu. Muri. Enggak ya. Ernest juga bilang gitu. Dia bilang kayak, emang bisa orang kayak lu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain tetap happy. Dia bilang gitu. Terus itu kata-kata itu kepikiran banget buat gue. Dan efeknya adalah, gue nggak tahu nih penyebabnya apa ya, tapi yang tour gue terakhir Cerita Cintaku 2022 itu gue 55 show. Iya, 55 show. 55 show 10 bulan. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu gue show. Begitu berhenti gue stres, gue sedih. Gue nggak pernah ngerasain perasaan itu sebelumnya. Sedih kayak ada yang hilang banget Ada yang hilang nih rutinitas gitu. Ya itu aneh banget, gue nggak pernah ngerasain itu. Ternyata gue seneng banget sama untuk menjalanin itu di ya. atas panggung ketemu orang berinteraksi itu gue seneng banget. Makanya gue langsung nulis materi lagi. Nah, buat yang sekarang. Cerita Sebelku ini gitu juga, 50 show lah juga. Nggak tahu. Iya. Niatnya mau lebih banyak, tapi kan kita nggak pernah tahu kan. Wait, Bang, pertanyaan. Nah. Lu emang nggak kan kadang ada gini, orang mau bikin show ya udah penontonnya langsung 1.000, 2.000 gitu. Lu kayaknya kan show di Jakarta aja bisa berbelas-belas kali. Betul. Dengan jumlah penonton emang lu pengen nyamannya ya udah penontonnya cuma 200 aja. Apa itu tujuannya bikin Iya, begitu? kenapa begitu gitu. Oke, ini pertanyaan menarik banget ya. Apa jawabannya? Enggak, abang lagi, abang. Iya. Abang. Dingin dong opsi pilihannya. Sebenarnya yang pas kemarin gue sempat main juga, ada yang 1.000, 1.800. Oke. Yang terakhir ya. Cuman akhirnya gue berpendapat bahwa gue tuh senengnya memang di 500, di 300. Kemarin latihan gue cuma 90. Gue seneng show-show yang kecil karena lebih intim, enak aja gitu. Ada feel bahwa ini penontonnya cuma segini di ruang tertutup, terus ya lebih intim. Gue seneng yang kayak gitu sih. Kalau terlalu grande banget tuh kayak jadi ada jarak banget ya. Kita performer, dia nonton segitu banyak gitu ya. Dan show gue tuh gue nggak perform, maksudnya dalam kepala gue tuh gue nggak tampil. Makanya banyak banget yang bilang kayak Rais atau teman-teman yang lain yang kadang suka di backstage bareng gue tuh, gue nggak deg-degan, gue malah biasa aja gitu. Kadang gue show lupa pakai sepatu, kayak oh iya sepatu belum. Separah itu bang memang. Iya, kayak emang buat gue tuh show gue adalah sebuah percakapan gitu. Jadi lu gak menganggap dalam gue akan perform? Enggak. Gitu. Makanya gue nggak pakai jas kalau lagi show. Celana pendekan. Celana pendek gitu. Jadi ya karena sehari-hari gue juga kayak gitu kan. Jadi Salah venue gitu. Apa? Salah venue. siapa Salvin? Abang pernah, saking nggak pedulinya sama show-nya gitu. Kayak nggak ngerasa show, acara di mana dia Ya venue-nya dipecat beda. lah semua timnya itu RD itu kok gak ada yang ngingetin. Enggak tiba-tiba di show-nya Panji gue. Cuman ya Sesantai itu tapi abang jalaninya. iya, karena emang buat sebuah percakapan buat gue gitu. Berarti berangkat dari rumah tuh udah mau ketemu temen-temen nih. Iya lebih ke itu kan mau nongkrong aja gitu. Iya. Jadi nah apalagi kan
penontonnya maju kan. Iya kan, jadi gue berinteraksi sama dia juga tuh di setengah dari show-nya ini gitu. Nah cerita sebelku tuh harapan gue akan lebih dalam lagi karena yang ditulis di kertas itu kan apa yang disebelin. Itu kan which is keresahan Pasti banget, akan kan? keresahan jujur banget nih karena Iya sebel. gitu. Jadi gue nggak sabar nih kan show-nya kan belum mulai ya. Bukannya udah mulai ya? Ya tiket udah dijual. Tiket udah dijual, Udah ya? habis juga. Cuman belum show pertamanya belum. Baru minggu depan. Minggu depan ya? Iya, ini tahun berapa? 2024. 2002. Kan habis pemilu. Apa nggak nyoblos yang Langsung tato. Enggak, ini aja nih Bang ini. Ini aku mau nanya Bang. Iya. Kita banyak Mending belajar. langsung aja, Iya, iya. mending langsung. Ini kita banyak belajar dari seorang Raditya Dika. Ini tidak dipungkiri bahwa kita semua belajar dari Radit. Oke. Kita ini yang hidup berempat ini belajar dari seorang Raditya Dika. Oke. Oke. Iya, oke aja lah gue. Iya, kita tahu bahwa perjalanan Abang kita semua tahu lah dari awal stand up sampai sekarang. Iya. Dari dulu sampai sekarang banyak perubahan yang terjadi. Banyak banget perubahan yang terjadi. Yang kita kadang-kadang lumayan kaget, lumayan apa. Oke. Bang, prinsip yang Abang pegang Lo mau kamehameha atau? bukan. Kalau itu di sini. Enggak, tapi prinsip Abang tuh apa, Bang? Yang dipegang selama dari Abang kecil sampai sekarang nih di titik ini tuh. Apa prinsip apa? Prinsip hidup Abang yang selalu Abang pegang gitu. Apa ya, nggak tahu. Enggak ada, Bang. Karena jawaban dia dari tadi itu Prinsip semua. Prinsip semua ya. Iya, jadi udah prinsip Sifatnya semua. prinsipal semua Apa ya. ya? Mungkin gara-gara bokap gue tuh pernah bilang ke gue pas sebelum mau gunting kuku lagi. Enggak. Asli aku begitu dia bilang bokap, aku udah jangan sampai gunting Muncul gitu. Kenapa gunting kuku itu? Kenapa ya? Enggak tahu. Abang lah kenapa nanya sama aku? Gunting kukunya 777 itu yang Korea ya. Itu mana? 777. Ada gunting kuku. Ada ya? Yang bagus. Ada. Enggak tahu aku. 777. Gue Google coba bentar. Ini dulu. Nggak Bang, usah. ini dulu. Nggak usah nanti nampak muka. Bokap tadi apa? Cerita apa? Dia bilang, kan gue waktu itu bingung mau milih jurusan apa kuliah. Iya. Dia bilang, do what you do best, lakuin apa yang kamu suka, yang terbaik. Iya. Nanti money will follow, uang akan muncul dengan sendirinya. Oh. Kayaknya gara-gara gue nggak mikirin soal duit, kayaknya. Jadi dia bilang lakuin yang terbaik aja. Itu yang di kepala gue gitu. Jadi apapun yang gue lakuin, ya udah gue lakuin yang terbaik aja gitu. Kayaknya sih prinsip yang gue pegang sampai sekarang tuh itu. Apapun berarti ya, Bang. Iya, dan gue nggak terlalu peduli lah ini bikin rame, ini laku, ini apa tuh nggak dalam kepala gue. Ya mungkin pendapat Boris benar juga, karena secara ekonomi juga udah oke lah gitu ya. Jadi gue bisa bebas bereksperimen dan bisa gagal tanpa harus Khawatir. menyesal gitu kan, khawatir. Ya mungkin itu salah satu privilege gue juga. Cuman in the end adalah hal-hal baik tuh dateng kalau lu tuh ngelakuin sesuatu yang lo seneng, itu aja yang gue pegang gitu loh. Iya. Makanya gue pengen anak gue tuh bukan jadi anak yang pinter, tapi jadi anak yang penasaran. Karena kalau dia penasaran, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang mau dia cari, dia akan all in gitu. Sorry, bukan ngingetin soal judi ya? Bukan, iya. Dia bisa sepenuh hati, gitu. Dia bisa all in WD tanpa ragu. Malah dia tahu. Withdraw. Oh gitu. Nggak, cuma maksudnya itu gitu loh. Karena makanya balik lagi, hidup ini kan singkat banget ya. Untuk apa lo hidup tanpa melakukan sesuatu yang lo seneng gitu. Ya. Itu aja sih kalau Buat apa juga ngelakuin biar orang lain seneng. Iya, buat capek banget. Betul. Memuaskan begitu banyak orang, membenarkan pendapat orang yang salah tentang diri kita. Itu capeknya kan ampun-ampunan kan? Iya. Mengomentari orang-orang yang nggak tahu yang kejadian sebenarnya apa. Itu Betul. kita nggak perlu melakukan itu. Lempar kue lapis. Berkue Kena lapis. lempar kue lapis. Kita harusnya slow aja ngadapin itu situasi-situasi seperti itu ya kan Bang? Buat gua sih, gua. Makanya gua ya santai aja lah, mau kayak gimana. Yang penting kita kan tahu lah kita orangnya kayak gimana kan. Mau orang ngomongin apa ya udah gitu aja sih. Gitu. Ya. Tapi kalau dari aku mau ngucapin terima kasih juga buat Bang Radit udah bawa stand up ke Indonesia. Kalau nggak abang bawa nggak dikenalin. Itu kayak lebih ke Panji sih, tapi Ya tapi kan awal Mungkin ada dulu sudah ada. benar. Joke Tapi kan Ini malah Panjun lagi bawa stand up ke New York. bener, iya juga. Bawa balik. Enggak mungkin sebelum eranya founder ini, sebelum eranya Panji sudah ada dulu. Cuma memang dipopulerkan dipopulerkan dengan Iya, yang bikin terutama podcast, video abang yang pertama. Iya, tampil tapi itu. abang sadar nggak banyak yang stand up gara-gara video abang? Nah, Iya, Referensinya. ya, ada yang denger sih. Maksudnya gue denger lah ada yang bilang kayak gitu. Cuman peres sekali. Hah? Alah, orang memang banyak kok yang ngomong sama abang kan sebenarnya. ya emang iya. Jujur aku ya, video pertama Aku ya. yang aku tonton Raditya Iya, Dika. iya. Cuma kan itu juga gara-gara Ernest ngerekam. Benar. Ya kan? Iya. Ya oke lah. Ya
Boleh bisa. Abang tuh banyak ngerubah komik-komik di Indonesia ini, Bang. Hidup orang. Kalau hidup orang banyak Abang rubah, Bang. Ya oke. Itu Pahlawan sih kayaknya. Ya udah cukup. Itu agak aneh gue. mulai nggak nyaman, mulai nggak nyaman. Gitu-gitu. Banyak yang sayang banget sama Hero, inilah yang bener hero tadi ini dia sebenarnya. Enggak, tapi kan gue masuk UI juga gara jegel kan. Kok bisa? Nggak tahu, gue nyari aja. Kok bisa? Bukan dia jaga gerbang waktu itu biar bisa masuk UI. Biar masuk UI. Ya, Bang Radit terima kasih banyak. Ya sama-sama, sukses juga buat Aga lain. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Teman Batak nggak usah disebutnya orang dia Batak. Orang dia Batak. Nggak, jadi kita biasa ada pertanyaan Teman Batak pertama. biasa. Atau seberapa Batak gitu, Iya. ada hal-hal yang kayak Batak banget yang Kalau gua itu mungkin karena gua lahir di Jakarta, jadi gua nggak ngerasain yang kayak gitu-gitu tuh. Maksud gua, ya dalam momen dimana keluarga ngumpul nyanyi rame-rame, which is Batak banget kan. Makan ikan arsik, dibuatin sama. Ini minggu depan namburu gue, mau datang ke kantor gue masakin gue ikan arsik nih. Jadi gue lagi kangen makan ikan arsik. Paling itu doang sih, karena lama di Jakarta kan. Kalau kalian ngerantau semua, Ngerantau dong. Oh iya, karena gue kan gedenya di Jakarta juga, jadi ya budaya-budaya gitu nggak terlalu ini sih sebenarnya. ya mungkin lebih beririsan malah orang tua ya. Orang tua iya, cuman bokap gue aja logatnya udah mulai Nggak ada Bataknya. nggak Batak gitu. Kalau orang tua lahir di Jakarta juga? Nggak. Bokap gue dari Siantar. Apa Pak dari Siantar? Siantar. Ibu? Si jemput. Siantar sih jemput. Ini pukul aja, Bang. Orang dia dari juga mau minta dipukul kok. Nggak, maksudnya ini nyokap gue soalnya. Iya. Ya ini nggak ada sopannya gitu, Bang. Sorry ya. Nyokap Tapi gua tuh, nyokap nyari gunting kuku juga nggak, Bang? Nggak, nyokap gue si cepat ekspres nih. Si Antar sih cepat. Oke, thank you, Bang. Thank you. Ya udahlah, kita akhiri aja lah. Terima kasih banyak. Aditya Duka. Sehat selalu pokoknya. Lancar semua show-nya tahun Ya, ini. amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?